Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama dengan saya di mata kuliah bimbingan konseling, dan kali ini kita akan mulai perkuliahan di semester ganjil ini. Saya nggak tahu kalian menyaksikan video ini nanti kapan, tapi yang jelas selamat datang di mata kuliah ini. Oke, langsung saja. Ini adalah materi yang saya buat untuk PGMI kelas 5A UIN 1 Tulungagung, kampus tempat saya mengajar. Dan nama saya Dr. Zun Azizul Hakim, MPhil Psikolog. Kalian bisa memanggil saya Dr. Zun. Dan berkaitan dengan komunikasi mengenai topik-topik atau kalian mungkin ingin bertanya berkaitan dengan materi bimbingan konseling yang kalian ikuti di kelas ini, silakan kalian sampaikan di grup WhatsApp. Dan informasi tentang diri saya tentu rasa-rasanya bisa kalian cari di internet. Saya cukup terbuka di media sosial ataupun di platform-platform sosial lainnya yang ada di internet. Oke, langsung saja kita akan membahas apa hari ini. Jadi di pertemuan pertama ini biasanya memang tidak ada materi, tapi karena perkuliahan ini di setting online, sebab ya di awal semester ganjil 2025-2026 ini terjadi sedikit situasi yang cukup hangat berkaitan dengan keamanan, sehingga kampus memutuskan untuk perkuliahan dilaksanakan secara online. Begitu, dan maka video ini dibuat. Jadi hari ini kita akan mencoba memahami struktur dan capaian mata kuliah, dan tentu saya akan membagikan RPS kepada kalian beserta mata kuliah ini. Nanti akan saya kirimkan ke grup. Meskipun sebenarnya saya biasanya menggunakan aplikasi e-learning untuk sarana komunikasi dan penyampaian materi-materi perkuliahan saya, tapi saya terus terang saja belum sempat mempersiapkan e-learning itu, dan nampaknya kalian juga nanti harus akan mendaftar di aplikasi e-learning tersebut supaya bisa mengakses materi-materi yang saya maksudkan. Kemudian yang kedua, kita akan membahas sedikit tentang apa sih pentingnya bimbingan konseling bagi guru kelas di SD atau di MI. Dan yang terakhir adalah kita akan menyusun kontrak belajar bersama. Begitu. Selanjutnya, nah ini pertanyaan mendasar ya, apa itu bimbingan dan konseling di MI? Apakah sama dengan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan di prodi yang lain, misalnya prodi psikologi atau prodi bimbingan konseling itu sendiri? Nah, jadi sebagai calon guru MI tentu kalian akan dibentuk menjadi seorang guru kelas. Nah, tentu guru kelas ini akan sangat dekat sekali dengan murid-muridnya, berbeda dengan guru bimbingan konseling yang ada di sekolah yang mungkin jumlahnya tidak sebanyak guru kelas, dan intensitas pertemuannya dengan siswa juga tidak seintens guru kelas. Oleh karena itu, guru kelas itu juga memiliki tanggung jawab berkaitan dengan membimbing dan bahkan juga memberikan konseling bagi murid-murid di kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, fokusnya ada pada aspek apa saja? Nah, guru kelas ini itu juga harus fokus selain pada materi yang dipelajari oleh siswa-siswanya, mereka juga perlu juga memperhatikan aspek pribadi dari siswanya, aspek sosialnya, ya, aspek belajar, aspek yang memang dipelajari oleh siswa-siswa tersebut, dan karir anak usia dasar. Maksudnya karir ini apa? Maksudnya adalah mereka itu harus menempuh apa untuk bisa berkembang secara optimal di masa depannya, sesuai dengan cita-cita mereka nanti akan menjadi apa. Kemudian pendekatan bimbingan konseling yang bisa dilakukan oleh guru kelas, guru MI tentu saja, yaitu ada pendekatan yang sifatnya preventif, pencegahan. Lalu ada pendekatan yang sifatnya pengembangan, menggali potensi-potensi yang belum secara optimal dikembangkan dari peserta didik, dan remedial. Remedial ini
memberikan pengulangan pada aspek-aspek tertentu dari peserta didik yang mungkin belum berkembang secara optimal. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk membantu anak tumbuh optimal, mengatasi hambatan yang mungkin mereka hadapi dalam berkembang menjadi maksimal sesuai potensinya tadi, dan tentu saja berkembang sesuai tahapan usianya. Jadi tentu setiap tahapan perkembangan itu ada tugas-tugas perkembangan yang harus dicapai oleh setiap peserta didik, dan apabila ada yang tertinggal, tentu sebagai guru perlu untuk memfasilitasi proses berkembangnya potensi sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan. Misalnya ini contoh, seringkali guru, orang tua menemui anak itu malas belajar, disuruh belajar tidak mau, bahkan mungkin inisiatif untuk belajar pun tidak ada. Maka bisa jadi sebabnya itu bukan karena memang mereka itu malas, karena sejatinya manusia itu punya rasa ingin tahu, dan perlu adanya pemahaman, tidak hanya sekedar hukuman, untuk bisa membuat seorang anak yang malas belajar ini tadi mau belajar. Kita harus memahaminya, apa yang menyebabkan dia tidak memiliki rasa ingin tahu tersebut sehingga dia tidak mau belajar, atau mungkin dia memiliki dorongan yang lain yang menjadi pesaing dari keinginannya untuk belajar tadi. Kemudian anak sering bertengkar. Nah, ini juga fenomena yang paling sering ditemukan oleh guru ataupun orang tua pada anak-anak. Mereka sering sekali kita dapati ada anak-anak tertentu yang suka bertengkar. Bisa jadi mereka itu butuh bimbingan sosial, karena salah satu aspek yang dipelajari anak-anak ketika mereka keluar dari rumahnya dan berinteraksi dengan orang-orang di luar dari lingkungan keluarganya, itu adalah kemampuan sosial dan emosionalnya. Nah, apabila tidak ada atau belum ada proses bimbingan yang baik dan benar dari lingkungannya, bisa jadi anak-anak ini itu mengembangkan pemahaman, sikap dan perilaku yang agresif, sehingga mereka membutuhkan bimbingan sosial agar sikap dan perilaku agresifnya itu bisa diarahkan menjadi lebih baik lagi. Jadi, apakah cukup dengan nasihat? Bisa jadi cukup, tapi bisa jadi butuh bimbingan yang lebih intensif. Nah, jadi mengapa bimbingan konseling itu penting bagi calon guru MI atau guru kelas? Yang pertama, 80% permasalahan di kelas itu bukan karena masalah akademik ternyata, tapi lebih pada masalah emosional dan sosial. Anak berkelahi, anak malas, lalu anak itu tidak terlibat dalam proses belajar. Nah, itu masalah emosional dan sosial. Kemudian guru kelas adalah pengamat pertama dan penanggap pertama. Kalau dihitung bisa jadi waktu kebersamaan guru kelas dengan anak-anak ini itu jauh lebih banyak dibandingkan orang tuanya dengan anak-anak. Maka sebagai pengamat pertama dan penanggap pertama dari perilaku anak, penting bagi guru kelas untuk memahami bimbingan dan konseling. Berikutnya, BK membantu guru kelas menjadi guru yang lebih empatik dan efektif. Empatik itu apa? Empatik itu mampu memahami emosi perasaan dari anak-anak, dan efektif karena dengan kita memahami emosi perasaan aspirasi dari anak-anak, maka tindakan pencegahan maupun penanganan masalah-masalah perilaku maupun masalah belajar itu jadi lebih efektif, lebih cepat selesainya. Kemudian mendukung pendidikan holistik, anak menjadi cerdas, sehat, dan bahagia gitu. Nah, itu tadi adalah sekilas tentang apa itu BK dan pentingnya BK bagi calon guru kelas atau guru MI seperti kalian. Lalu kita masuk pada aturan teknis berkaitan dengan perkuliahan ini. Sebelumnya saya ingin memberitahu kalian bahwa saya memiliki perspektif yang mungkin berbeda dibandingkan dosen-dosen lain terhadap mahasiswa. Saya menganggap mahasiswa adalah
individu yang sudah dewasa, yang sudah memiliki kemerdekaan berpikir dan kemerdekaan dalam menentukan arah hidupnya, sehingga apapun keputusan yang diambil itu saya meyakini bahwa itu adalah keputusan yang memang sudah dipikirkan dan sudah melalui proses pengambilan keputusan yang baik buruk dari dampaknya itu sudah dipertimbangkan. Oleh karena itu, ketika mahasiswa itu memutuskan untuk mengambil sebuah mata kuliah, maka saya beranggapan mereka sudah memikirkan apa pentingnya mata kuliah tersebut, apakah mereka ingin sejauh mana mereka ingin mengetahui tentang materi di dalam mata kuliah itu, kemudian mereka ingin keluar dari mata kuliah itu dengan hasil yang memuaskan atau hasil yang biasa-biasa saja, tentu sudah dipertimbangkan. Oleh karena itu, berkaitan dengan presensi, keterlambatan, keaktifan, dan nilai, itu sebenarnya semuanya saya serahkan kepada mahasiswa. Saya tidak mewajibkan mahasiswa untuk masuk setiap hari. Bukan berarti saya menyepelekan kehadiran, cuman saya beranggapan bahwa apabila mahasiswa ini merasa bahwa mata kuliah ini penting, maka dia tanpa disuruh pun akan datang. Benar begitu ya? Nah, cuman kalaupun merasa bahwa mata kuliah ini tidak penting bagi dirinya, bagi masa depannya, dia enggan untuk datang, itu juga saya persilahkan saja. Gitu. Nah, tugas saya sebagai dosen adalah memfasilitasi proses belajar dan mengevaluasi hasil belajarnya. Maka tugas saya dua itu, memberikan fasilitas belajar, saya memberikan rencana, struktur, strategi perkuliahannya, lalu kemudian saya mengevaluasi hasil perkuliahan yang sudah dilakukan dan menyampaikan hasil tersebut dalam bentuk nilai. Gitu. Jadi, apakah ada aturan presensi? Saya membebaskan. Cuman ini ada aturan yang saya buat untuk meningkatkan aspek sosial kalian, supaya kalian memiliki solidaritas di antara kawan-kawan, yaitu apabila kita ada kuliah offline, lalu kemudian 50% dari anggota kelas itu tidak hadir, maka satu kelas akan mendapatkan hukuman pengurangan nilai. Kenapa begitu? Karena supaya kalian peduli dengan ketidakhadiran kawannya. Ketika melewati 50% dari anggota kelas tidak hadir, maka something wrong dengan kelas tersebut. Apabila temannya itu tidak bertanya, lalu kemudian temannya tidak mengingatkan. Gitu. Terus terkait dengan keterlambatan, saya itu sangat tidak mempermasalahkan keterlambatan, karena di sini saya tulis ya, datang tepat waktu bagus, tapi kalau terlambat masih lebih baik daripada tidak hadir. Kalau tidak hadir, ya terserah aja, asal bertanggung jawab atas penguasaan materi secara pribadi. Jadi sebagai orang yang sudah dewasa, tentu mahasiswa ini tanggung jawabnya itu pada tidak lagi sama seperti ketika sekolah yang mungkin harus mengikuti aturan-aturan ketat dari sekolah ya. Nah, sebagai mahasiswa itu kemerdekaan secara fisik tidak dikekang oleh tembok kelas, itu menurut saya penting, sehingga kalaupun misalnya mahasiswa itu tidak ingin hadir di kelas, pastikan menguasai materinya dengan fasilitas perkuliahan yang sudah saya berikan. Saya nanti akan memberikan kepada kalian bukunya, lalu kemudian RPS-nya, rencana perkuliahan semesternya, lalu kemudian video-video seperti ini juga kalau saya sempat nanti akan saya sediakan, termasuk PPT-nya, sehingga seharusnya kalian akan dengan sangat mudah bisa menguasai mata kuliah ini. Gitu. Terus berkaitan dengan keaktifan, saya tidak memberi nilai keaktifan sama sekali. Gitu. Tahu alasannya? Karena kalau keaktifan ini diberi nilai, maka tidak semua anggota kelas ini bisa mendapatkan nilai itu secara merata dan adil. Jadi, kalau keaktifan diberi nilai, saya melihat sepertinya
nilai tersebut tidak akan terdistribusi secara adil gitu. Kalau misalnya saya beri kesempatan bertanya, tentu yang menjawab itu hanya 1 atau 2 orang, sedangkan sisanya itu tidak bisa menjawab, tidak bisa mengajukan jawaban, tidak bisa acungkan tangan, karena kesempatan bertanyanya itu paling cuma 1, 2, 3 orang gitu. Sehingga bagi saya itu tidak adil. Jadi semua mahasiswa yang ingin lulus harus menunjukkan sikap sebagai orang yang ingin lulus, tentu aktif begitu. Aktif di sini bukan bertanya, tapi aktif untuk menguasai materi gitu, aktif membaca, aktif berdiskusi dan semacamnya, dan bukan sebaliknya begitu. Dan nilai, nah ini saya tuliskan, nilai ditentukan sendiri oleh mahasiswa. Kalau mahasiswa mengerjakan soal ujian dengan benar, tentu saja nilainya akan baik, tapi kalau sebaliknya tentu juga nilainya akan tidak baik. Jadi evaluasi dalam perkuliahan ini saya usahakan seobjektif mungkin. Saya akan membuat soal-soal tes yang bisa dikerjakan oleh mahasiswa, dan saya merencanakan soalnya itu nanti pilihan ganda saja supaya lebih memudahkan mahasiswa dan memudahkan juga bagi kami dalam scoring dan proses administrasinya, seperti itu. Jadi kurang lebih begitu. Mata kuliah ini tidak terlalu mengekang, dan tentu ini bukan mata kuliah yang materinya sulit. Insya Allah kalian semua akan bisa memahaminya, dan semoga kita semua bisa bekerja sama untuk sama-sama sukses dalam berproses di mata kuliah bimbingan konseling ini selama 1 semester ke depan. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa diajukan di grup WhatsApp. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.